Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal batasan mengambil keuntungan dalam Islam. Kalau saya jual barang dan ambil keuntungan lebih dari 100% atau bahkan hingga 200%, bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pencari cuan, cari cuan sih boleh-boleh aja. Tapi Pak Ustadz kalau misalnya sampai keuntungannya sampai 100%, sampai 200%, wah, itu emang boleh Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba bahas dengan konteks kekinian ya. Artinya kalau membahas dengan konteks di zaman para sahabat, mungkin untuk apa ya, membayangkannya agak-agak sulit ya. Contoh sekarang misalnya gini, kita dagang dan pasti ada pasarannya. Hal-hal yang dikonsumsi secara umum pasti ada pasarannya. Contoh misalnya air minum gelas, itu ada pasarannya. Jadi orang pun tidak bisa melebihkan. Kalau ngambil untung 100% pasti dibilang, wah ini parah ini dagangnya. Jadi harus dilihat dulu, ada barang yang dikonsumsi secara umum, itu satu. Dan itu ada patokan, ada parameter pasarannya. Dan biasanya kita sudah sama-sama tahu. Kecuali barang itu bukan barang yang asli, ada barang KW. Nah ini juga yang terjadi di belanja-belanja online gitu ya. Itulah kenapa ada COD kan sekarang, dicek dulu baru bayar. Itu lebih maslahat menurut saya, lebih islami lah. Karena jangan sampai ada unsur goror. Goror itu hal yang tidak pasti. Sama dengan istilah beli kucing dalam karung, ya nggak jelas kan, namanya dikarungin kita nggak tahu. Makanya beli online ini paling rentan dengan goror dan doror. Doror itu membahayakan. Kalau cuman datang ternyata KW masih mending, tapi kalau ditipu itu yang bahaya. Makanya saya sering melihat di Facebook, di IG gitu kan, mesennya bentuknya apa, datangnya beda gitu kan. Ini banyak tidak, yang itu goror, jadi tidak pasti. Maka sebaik-baiknya bisnis itu ya harus yang pasti. Kecuali gini, ada orang jual barang-barang unik yang tidak dikonsumsi umum. Nah itu disahkan, artinya dibolehkan. Misalnya, ini sekarang lagi hobi orang mobil-mobil retro. Ya, motor-motor 80-an, 90-an. Nah gitu, itu nggak ada pasarannya. Jadi orang boleh buka di harga berapa saja. Harga semena-mena pun nggak apa-apa. Jadi semakin tua barang, jadi sekarang yang laku tuh yang tua-tua ternyata ya. Motor tapi motor, mobil, ya, motor ini kan motor. Motor, mobil, handphone. Makin tua pembuatannya, tahunnya, makin mahal harganya. Nah itu dibolehkan karena ini hobi, bukan dijual umum. Bagaimana kalau jual umum itu udah ada patokannya. Jadi dia tidak boleh dilebihkan dari angka 100%. Bahkan sebaik-baiknya kita berdagang itu jangan money oriented, tapi cari berkahnya. Kenapa? Orang kalau belanja udah tahu pasaran, tapi dia terpaksa beli, pasti ada ngedumel. Apa ya? Ngegerendeng tuh apa? Komplain di hati, mahal amat tapi karena gue perlu ya udahlah, gitu kan. Akhirnya jadi transaksinya itu nggak berkah. Prinsip transaksi itu antaradin. Antaradin itu sama-sama ikhlas, sama-sama redho. Redhonya bagaimana? Contoh belanja online, kayaknya di pasaran nggak sekian nih, harganya cuma 100.000, gila 300.000 gitu. Tapi kadang ada orang yang kepo gitu loh, apa sih lebihnya dibanding yang lain, ternyata nggak ada apa-apa, emang beda harga. Jangan heran kalau dengan produk yang sama di online tuh varian harganya beda-beda, iya kan? Nah itulah sekarang kita mesti cerdas. Kalau belanja lihat dulu komennya gitu kan, bintangnya berapa gitu kan. Supaya apa? Supaya clear dari awal, supaya jelas, tidak ada goror. Sebenarnya kalau kita cerdas berbelanja sekarang juga tahu kok, entah dari komen, dari bintang dan lain sebagainya. Jadi sebaik-baiknya dagang itu tidak terlalu mengambil banyak untung, tapi coba mencari berkah. Misalnya, saya dagang, Rasul itu kan ngajarin gini, ini buah yang bagus, benar-benar bagus, mateng, kita petik dari pohon dan segar, harganya lebih mahal, sekian. Yang ini lebih murah, tapi udah lama ya. Yang ini lebih murah lagi, tapi ini agak-agak benyek, apa benyeknya? Ya udah benar lagi udah nggak bisa dimakan Iya, gitu udah nggak ya. bisa dimakan. Nah, ini kan dulu sesuatu yang, ya terus kapan kita untungnya? Kapan jadi orang kaya? Ternyata zaman sekarang itu dipakai loh sama supermarket besar. Benar. Harga buah impor sekian, buah lokal sekian, buah yang dari kampung sekian.
akhirnya memang terbukti konsep Islam itu betul-betul untuk maslahat umum gitu. Jadi orang juga ikhlas, lega, dan itulah yang membuat bisnis Rasulullah itu sukses. Gitu. Karena nyarinya berkah. Nyarinya berkah. Intinya yang penting kita cari berkahnya tadi ya Pak Ustadz Cari ya. berkah. Mau kita jual, mau kita beli, kita cari berkahnya. Cari berkah. Itu dia, transaksi yang penuh berkah itu yang harus kita cari. Nah Pak Ustadz, kalau transaksinya nih, kalau tadi kan mungkin baju, tas, mobil, motor, ini yang ditransaksikannya beda Pak Ustadz, Apa tuh? tapi organ tubuh. Nah kalau dalam Islam ini seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat Hikmah.